Oke. Jangan lupa Bor, subscribe channelnya Adu TV ya. Mantap. Tapi seputaran ikan cupang ya, jangan nanya yang lain-lain tapi. Ayo, ada yang mau nanya enggak? Babang? Ayo, siapa yang mau bertanya? Ayo, yang mau bertanya. Nah, malu bertanya sesat di jalan loh. Nanti nggak bisa pulang nanti. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ayo. Yang mungkin mau tanya-tanya nih, mumpung di depan kita ini, bang, kalau lihat YouTube itu bang, aku suka kali, apalagi bang Mirza ya kan, pas main ketong factor ya, aku suka kali ikutin tuh bang, betul nggak bang aku, apalagi bang Dewa Gembel ya, dengan gaya wacau katanya kan, aku pun bisa kayak kau bang. Mukni juga aku sering tengok kau bang, cuman Mukni ini dia apa ya, agak pemalu sedikit ya, tapi orang yang baik gitu. Baik CS-nya Babang Asep Sunandar ya. Aku jadi promosi ini. Oke, ada yang mau tanya-tanya nggak? Babang, ayo, siapa yang mau nanya? Ayo, maju ke depan. Ayo, itu Babang yang rambutnya kuning. Hei, kamu mau tanya? Sini bang, maju bang. Itu abang yang ayo, mau nanya nggak? Ayo, ada yang mau nanya nggak? Ayo, bang nanya. Assalamualaikum, Bapak Ganteng, Bang Mirza, Bang Diwai, dan Bang Mukni. Saya Sahrul ingin bertanya nih bang, ya masih tentang percupangan. Kondisi ekstrim kayak gini, kemarin saya pengalaman, saya ngebreed umur 2 bulan, itu anakannya ada sekitar 500-an ekor, mati semua itu bang. Itu bagaimana bang caranya biar menghadapi cuaca ekstrim kayak gini? Mohon pencerahannya abangku ya, karena saya udah berusaha dan mati terus bang. Mungkin semua juga ya? Iya benar. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Babang Sahrul ini. Oke, siapa yang mau jawab nih kira-kira? Oh, Babe apa Mukni? Kalau di TikTok ada nanya kayak gitu, bang gimana? Gue jawabnya apa? Sama aku juga. Ya, gitu. Tapi di samping kiri kanan gue ini breedernya. Iya, harusnya bertanya kepada mereka gitu. Gitu, gimana? Enggak lah, intinya gini lah. Ini aja apa namanya dari saya. Karena setiap orang beda. Setiap orang beda. Gue nggak akan jawab kenapa dan harus bagaimana, tapi gue akan mengasih pelajaran buat lo. Sebelum main ikan cupang, lo harus ngerti ikan cupang airnya, suhunya, kadar pH-nya. Kalau udah ngerti semuanya, aman. Gitu. Itu dari gue, ya. Karena gue sendiri apa namanya kalau di cuaca ekstrim seperti ini, ya. Gue nggak bermasalah sama cuaca. Ya bermasalah ikan gue tuh mati kalau gue tinggal keluar kota 6 hari nggak ada yang ngasih makan gitu. Jadi ya gue gimana ya, nggak bisa jawab gitu. Jadi ada beberapa ya, tapi juga sampai 1 minggu ke tempat tinggal gitu. Nah tapi kalau misalnya kayak kemarin tuh cuaca ekstrim, emang ada di beberapa penyakit ikan seperti misalnya tuh patah pinggang ya, atau pada nyender ke samping kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, tapi setiap orang kan beda cara. Nah, kalau saya nih pertama saya lakukan ya, saya pengen tahu itu pH-nya berapa gitu, pH di ikan cupang. Makanya saya bela-belain beli tes alat pH gitu, saya bela-belain. Itu kalau saya lakukan. Terus suhunya gimana gitu. Kadang kan emang kalau kita airnya tinggi, walaupun sepanas apapun sebetulnya nggak masalah. Karena ikan itu kalau hawanya panas, dia pasti akan ke bawah. Tapi ketika dingin dia pasti akan ke atas. Seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Jadi kita harus tahu suhu yang baik buat ikan gitu. Suhu dan juga makanannya. Di di cuaca ekstrim kayak gini itu pakan ikan di danau, di empang itu yang salah satu penyebab ikan kita mati, budaya kita mati. Kenapa? Karena di cuaca ekstrim itu biasanya empang-empang itu kan biasanya asat gitu ya. Mungkin lebih banyak sampah industri gitu. Nah itu lo harus tahu ya kebersihan makanannya gitu. Jadi intinya itu menurut gue pribadi harus cek air, suhu,
pH udah termasuk makanannya, kebersihannya seperti apa gitu, atau intinya begitulah tiga itu. Jadi suhu air, pH air sama makanannya bersih apa enggak gitu. Itu kalau saya. Kalau menurut kakak berdua ini saya tidak tahu. Siapa tahu punya yang lebih gitu lagi gitu. Iya sama aja. Tiga versi. Tadi pertanyaan apa? Bukan Yang diulang kenapa pada mati? gimana caranya ntar? Kalau cuaca sekarang saya pun sama, kemarin tuh ikan mati, tapi bukan karena penyakit. Kalau saya mati ya buraya itu mati full karena nggak kena kutu air atau nggak dikasih makan selama 10 hari. Jadi tadi pagi pun yang tadi barusan telat itu karena tadi pagi tuh kontrol ikan yang di atas itu Fam, burayang itu ada 15 bak mati semua karena nggak kena kutu air ya. Jadi kemarin tuh setiap hujan tuh terusan nyari kutir susah, itu nggak mati. Kalau misalnya ikan mati, kalau misalnya di gua sendiri itu, kalau misalnya cuaca sekarang paling bisa tuh airnya diturunin cuman sejari setelunjuk kayak gini ya, atau 5 cm sampai 7 cm aja satu bak. Karena kalau di sana pembesarannya itu pakai bak yang nomor 30 atau diameter 50. Nah itu airnya itu cuma 5 cm aja kalau sekarang. Nah, alhamdulillah itu hidup yang ada 15 bak. Yang tadi kalau misalnya kalian ada yang lihat lab IG itu ada ikannya, alhamdulillah hidup. Kalau yang lainnya itu mati bukan karena penyakit sih ya kalau dibilang, tapi karena nggak kena kutu air. Karena lagi susah kemarin beli pun ke yang lain hampir kelimpungan atau nggak dapat sama sekali. Kalau misalnya kena sekarang cuaca ekstrim sekarang, kalau kalian ada burayak yang umur 10 hari sampai 2 minggu, paling bisa airnya cuma 5 cm aja plus dikasih daun pisang, karena daun pisang itu bisa tahan sama cuaca sekarang. Jadi alhamdulillah burayak yang sekarang pun yang 1,5 bulan itu hidup, yang mau sekarang di-breed pun alhamdulillah hidup. Tapi kalau yang kemarin itu mati bukan karena cuaca dingin ya, tapi karena nggak dapet kutu air selama 10 hari, jadi ikan mati semua. Tapi kalau cuaca sekarang, kalau perawatan burayak, kalian bisa pakai turunin airnya sedikit sampai 5 cm aja satu bak. Kalau gua di sana pakai bak, kalau kalian pakai kolam itu bisa diturunin, atau pakai terpal kayak Arira itu bisa diturunin. Jadi cuma pakai daun pisang plus pakai garam ya, karena garam juga gue pakai untuk apa, biar nggak kena wet spot atau jamur. Karena sekarang musim hujan pun kadang-kadang burayak itu rentan banget sama wet spot sama jamur. Nah itu kalau misalnya kalian kena seperti itu bisa pakai cara yang tadi ya, airnya diturunin, dikasih daun pisang sama garam. Jadi main itu aja. Kalau airnya bagus, ikan juga sehat. Kalau di sana cuman pakan doang lah yang susah, karena kutu air tadi pagi baru ada dibuka ya. Sekian dari gua, terima kasih banyak. Barangkali mau ditambahin lagi. Ini biasanya kalau yang nanya kayak gini gua langsung kasih link. Biar nonton sendiri di YouTube, karena posisinya YouTube gua buat jawab-jawab yang kayak gini. Kalau Bang Dewa memang konten kreator, karena gua banyak yang kayak gini gua males jawabnya. Ngetiknya capek. Ya kan, kalau dijawab satu jawab panjang. Nah, tapi karena ini lagi seminar akan sedikit gue kupas. Yang pertama, benar kata Bang Mukni, Aam Mukni, ya biasa kita pakai ketepung pisang atau pakai laras pisang, pokoknya berhubungan dengan pisang kecuali monyetnya. Tapi kesalahan orang Indonesia dibanding sama teman-teman di Thailand, yang pertama adalah kalau kita ternak itu yang dicari pertama apa coba? Indukan yang mahal, bener gak? Salah, bukan indukan yang mahal. Yang dicari yang pertama apa? Yang dicari adalah kualitas air, yang kata Bang Dewa tadi. Gua sebelum main cupang, gua datang ke BP POM, gua datang ke Pamjaya. Buat apa? Buat ngecek air di rumah itu mineralnya berapa, TDS-nya berapa, pH-nya berapa, apa maksudnya? Nanti di sana akan dikasih tahu tuh. Ya, Bang, ini buat apa? Ini buat ternak apa? Ternak ikan hias. Nanti dikasih tuh ramuannya tuh, kayak resep dokter. Ya, harus pakai ini supaya rapi. Nanti kita bikin tabung tuh. Pernah lihat kan tabung filter? Nah, itu sudah jadi. Baru yang kedua bukan ikannya, tapi yang dicari apanya? Pakannya. Habis air, pakannya. Pakannya sudah jelas ada, baru kita beli indukan. Ini jangan indukannya beli mahal-mahal yang sampai puluhan juta, airnya nggak jelas, akhirnya mati. Komplain tuh ke seller, gimana sih gue beli ikan gitu kok mati?
Lu kira itu pajangan ya ikan, jangan kan ikan lu gue bisa mati ya kan. Tapi karena kita nggak tahu itu, ya akhirnya kita nyiapin indukan dulu. Oke lah, airnya bagus, nggak ada kendala, beranak, ya kan, beranak, bertelur dan netes. Beranak, Bang Dewa ya. Ya, kalau habis udah banyak, ya bingung habis itu budayakan yang netes. Ini kemana kita nyari kutu air? Malah hujan kanyut. Kalau lagi hujan pada kapan berhenti hujan? Kutunya kanyut ya kan? Tapi yang sekarang banyak orang yang menggunakan terapinya tuh nggak pakai kutu air, tapi pakai pelet. Bukan yang janda ataupun yang perawan, bukan. Yang halus peletnya. Ya. Habis yang halus terus ningkatin sampai dia dewasa. Banyak sekarang teman-teman seller yang udah nggak pakai kutu air, nggak pakai jentik, dia cuma pakai pelet. Ya beberapa orang tuh langsung malah ngajarin di Instagram, begini caranya. Enak sekarang sih jualan cupang, banyak yang ngajarin. Kalau dulu, jangankan diajarin, kita nanya aja nggak dikasih. Kalau sekarang mah semua Bang Dewa yang ngasih arahan di YouTube, Bang Mukni ngasih arahan di YouTube, bahkan ada yang kayak gini enak. Ya dulu kita susah nyari indukan pun, bukan harganya mahal, tapi susah dapetinnya. Ya itu yang harus kita siapkan. Jadi teman-teman, kalau misalnya baru mulai, Bang, gue pemula, apa yang harus lo siapkan? Yang pertama itu, ya. Apanya? Airnya. Yang kedua apa coba? Yang ketiga? Yang keempat kita doa mudah-mudahan ikan kita sehat, bisa laris. Kebanyakan orang habis ikannya banyak, bingung jualnya. Makanya di dalam buku gua tulis jangan ternak, jualan dulu. Kalau jualan udah bisa baru ternak. Jadi nggak pusing. Ini anak kan banyak nih, mau diapain? Bang, gue beli indukan 15 juta, masa gue beli gue jual budaya anakannya 100.000 aja nggak laku. Ya mereka yang jual 15 juta udah punya nama, Bang. Lu siapa? Paham maksudnya? Iya, betul. Nah, jadi sebisa mungkin belajar jualan dulu baru ternak. Habis itu baru tentuin kalian mau jadi peternak, mau jadi breeder, atau mau jadi konten kreator. Kayak gitu. Atau palu gada apa aja? Lu mau gua ada. Bikin tim, ada tim yang buat putir, ada tim yang buat masing-masing kayak gitu. Ya, mudah-mudahan ngebantu Bang Populer ya. Iya. Makasih Bang. Bang Populer. Oke, terima kasih buat Babang ganteng ya. Babang Sarul pertanyaannya sudah dijawab dari Babang Sarul, Babang Beta Populer. Pokoknya dia paling populer di sini. Terima kasih. Oke, buat teman-teman lain mungkin ada yang mau tanya. Ya siap Bang, maju Bang. Oke Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu nama saya Yaris dari Hot Beta Collection. Ini saya mau nanya masalah ekspor ikan cupang. Media apa yang bisa sampai ke kita bisa ke buyer yang di luar sana, sama kira-kira negara apa aja yang permintaan cupangnya banyak sama ini negara mana, sama seberapa besar sih permintaan ikan cupang buat worldwide shipping ini ya, worldwide shipping ya, buat itu buat ini aja beda. Tidak. Terima kasih pertanyaannya Babangku. Jadi tadi pertanyaannya mengenai penjualan untuk keluar negeri nih Bang. Jadi Babang Mirza, Babang Dewa, Babang Akmuk nih yang jawabnya. Babang Mirza yang jawabnya. Buka dulu Bang bukunya. Luar biasa. Oke, abang-abang, kalian pernah lihat gak ada tulisan Len Thailand, Ori Thailand, Ya betul. Len Vietnam, Ori Vietnam, pernah lihat? Dan teman-teman bangga pakai itu? Dan cuma yang gue mau tahu adalah teman-teman di Vietnam dan di Thailand bangga dengan tulisan Len Indonesia, Ori Indonesia. Kenapa? Karena di sana itu kita dipandang
area 6 ya, kontes area 6 meliputi Thailand, Vietnam dan sebagainya, Malaysia, semuanya orang apa yang di Asia, yang menang selalu ikan-ikan Indonesia. Catat. Jadi jangan bilang, "Bang, emang ikan lu dari Thailand itu mahal banget." Tanya sama orang Thailand, pernah nggak menang lawan orang Indonesia di kontes IBC? Apa maksudnya? Ternyata tepuk tangan dong buat Jepang Indonesia. Dan salah satu yang paling banyak ya, yang paling banyak minta ikan kita adalah Thailand. Jadi nggak cuma kita doang yang ngambil ikan dari Thailand, tapi orang Thailand juga ngambil ke kita sama-sama, dan nggak ada yang salah. Kalau ada teman kalian tulis ori Thailand, jangan dimusuhin, jangan bilang anti sama produk Indonesia, bukan. Ya, itu untuk meramaikan pasar, apa maksudnya? Kalian pun kalau melihat cewek putih semua, pasti kangen sama yang hitam. Paham ya? Kalian kalau melihat cewek pesek semua, pasti pengen yang mancung. Jadi jangan salahkan mereka dengan bangganya dengan ori Thailand, dengan land Thailand, nggak apa-apa. Ya, karena teman-teman di sana pun bangga dengan produk kita. Di dalam buku tuh gue jelasin kok. Ikan apa aja yang laku di mana, warna apa laku di mana, bagaimana cara jualannya, kapan kita posting di Instagramnya, kapan kita posting di Facebooknya, supaya teman-teman teman-teman di sana itu bisa lihat postingan kita. Ya, walaupun dengan kekuatan Google Translate yang tahunya Iwon by beta, please $50 yang kita ngertinya itu doang, nggak apa-apa, nggak usah malu. Ya, gue yang nggak ngerti bahasa Inggris pun, gue bisa jual ikan kemana-mana sampai ke Israel. Israel lagi perang nih, berhenti dulu. Bentar bang, ini gue lagi mau ngedok. Ya, paham maksudnya? Yeah. Jadi semuanya udah ada. Ya, kita udah mengklasifikasikan teman-teman kalau di Singapura itu paling suka warna-warnanya warna solid, terutama warna putih. Udah kita klasifikasiin. Teman-teman tinggal ngikutin, tinggal nonton, tinggal baca. Enaknya kayak gitu sekarang. Ya, paham ya? Ini nggak apa rame-rame. Ini ada acara apa nih rame-rame? Oke, tuh ya. Dan yang banyak yang paling banyak lagi ke Amerika. Bang, bagaimana caranya kita posting kalau per individu? Misalnya nih abang ini kalau kelihatan dari mukanya kan kelihatan dari orang luar angkasa. Ya. Anggaplah dari Amerika, sellernya Bang Mukni. Bang Mukni nggak mungkin bisa kirim ke doi, karena Bang Mukni nggak punya surat izin ekspor impor. Paham sampai sini? Anggap dia posting tuh, ya Pai Galaxinya dikasih harga $100. Doi suka. Bang, bayarnya pakai apa? Pakai PayPal atau pakai WU, Western Union. Yang nggak ngerti baca bukunya. Gue bukannya mau jualan buku, bukan, karena di buku gue royaltinya nggak seberapa. Yang gue mau adalah teman-teman bisa bisa jualan. Kenapa bisa jualan? Karena abis kalian jualan, kalian pakai promosi juga ke kita ya bang. Gue sih nggak ada kalahnya. Kalian mau jadi buyer, mau jadi seller, gue tetap punya duit. Jadi nggak ada takut-takutnya teman-teman. Ayo jualan. Nanti gue pakai promosi ke gue. Nah, aman kan? Jadi gue nggak ada takut-takutnya buat teman-teman yang pada jualan. Silakan kita bersanding. Ya, tuh jangan kita bersaing. Ya. Tuh, jadi teman-teman begitu caranya. Abis si Bang Mukni ngirim, anggaplah $100, dia kirim ke PayPal. Ya, Bang Mukni kirim kemana? Kirim ke transfer Indonesia yang paling kenal siapa coba? Om Hermanus dan Om Joti. Yang paling kenal dua. Anggaplah ini Om Hermanus gak cocok, Om Joti gak cocok. Anggaplah ya, anggap beliau ini transfer Indonesia yang memiliki izin ekspor impor, kan gitu. Si Mukni kirim nih ke doi. Ya, tapi ditentuin, misalnya ke Amerika itu kita ngirimnya tanggal 20, tanggal 19 kirim ke sini. Semua orang se-Indonesia kirim ke sini nih, kita transfer. Nanti transfer yang ngurusin karantinanya, nanti ya, ngurusin surat-suratnya. Bang Mukni nggak pakai pusing, cuma ngirimin ikan doang. Bang, berapa shippingnya? Sekitar $5-7 satu ikan. Oke? Ya, dikirimlah dia ke bank transfer ini, nggak bisa ngirim ke dia. Karena nggak bisa langsung, harus kirim ke transfer yang ada di sana. Anggaplah di Amerika, anggaplah gue jadi transfer Amerika, ya. Jadi nanti dari seller kirim ke transfer Indonesia kirim ke transfer Amerika baru kirim ke doi. Cuma nanti transfer Amerika
minta duit lagi ke dia nih. Kalau kayak kita mah minta shipping JNE-nya, paham ya? Minta shipping tikinya, minta pokoknya shipping negara tersebut ya, nggak tahu dia pakai apa, ya, entah JNE atau apalah ya, namanya di sana. Nanti dia bayar 2 kali ke Mukni dan ke sini, paham maksudnya? Jadi ada 4 orang yang ada di bisnis ekspor impor buat Jepang kalau individu. Kalau gue pribadi udah nggak kayak gitu, gue ngirimnya ke PT karena beberapa PT minta ikan dari King Coastal. Jadi mereka hubungin gue, bang minta kirimin ikan tanggal sekian, gitu ya. Ada PO-nya, tinggal kirim. Kalau kalian pernah ngeliat YouTube gue, pasti gue ngirim ikan berapa box itu kata kirim ke dia. Dan enaknya apa? Nggak pakai dilihat lagi ikannya, paham ya? Kalau satu-satu, ini udah aktif income. Bang Mukni harus aktif mempromosikan jualannya supaya dia lihat. Itu aktif income dan biayanya gede, biasanya satu ikan bisa sampai $1.000 ada. Apa maksudnya? Karena posisinya lagi rame-rame kayak gini, ya. Tapi kalau kita kirim ke PT paling cuma $1. Pak, $1 kok murah banget, Pak? Cuma 10.000. Iya, tapi kalau dia minta 10.000 apa nggak enak? Nggak pakai ngeliat lagi. Ya, teng habis. Nah, tadi yang dibilang sama Pak RT itu bisa kayak gitu. Teman-teman dari Bekasi dikumpulin, kontak beberapa PT kirim, ya. Karena yang cakep-cakepnya udah pasti. Yang pertama biasanya disimpan buat ternak, yang kedua buat kontes, yang ketiga buat lab, yang keempat ini nih bingung jualnya kan, ya kan? Bingung jualnya. Kalian pernah ngeliat sales jual 10 juta, 15 juta, ya kan? Terus kalian pada enak banget jualan Jepang ya, 10 juta, 15 juta. Enggak semuanya. Paling dia 300 laku 2. Paham ya? Yang lainnya pada mati. Yang kedua ya paling cuma dikasih orang, apa maksudnya ya? Terus dijual murah karena nggak akan semuanya. Kalau semuanya dijual 1 juta, kalian aja 300, satu lubukan udah 300 juta. Bang Dewa yang 14 lubukan tadi bang ya. Sekali kawinin, Bang Dewa yang nggak akan ada di sini, nggak akan kenal kalian. Kalau 14 lubukan dikali 300 dikali 1 juta, nggak akan ada di sini doi. Luar negeri pasti. Apa maksudnya? Jadi jangan terlalu ini sama ini orang jualnya gede nih, gua harus kayak gitu. Itu motivasi silakan. Tapi jangan kalian kalau idealis semua ikan harus di start 1 juta enggak. Karena pasti ada yang grade apa yang harus kalian jual gitu bang. Jadi caranya bagaimana? Udah ada 2 cara. Yang pertama ke PT, yang kedua individu. Kapan postingnya itu pun udah ada di YouTube gua, ada di buku gua, ada. Sekarang tinggal ngikutin aja semuanya. Mudah-mudahan bisa ngebantu. Kalau gua ngoceh terus nanti Bang Dewa ngomongnya ngantuk tuh. Berkah berlimpah untuk rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin tabaraka ta'ala kulli sahabat rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalil karim wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز الغفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Babang Sarah untuk telah memimpin doa penutupan Babang ya. Oke, Babang, buat Babang Master, aku pengen Babang Mirza, King Roastel Indonesia, sama Pak BDW Gembel Indonesia, sama Babang Mukni juga, aku pengen kalian bertiga bang ya, kasih motivasi untuk semua teman-teman di sini bang mengenai ikan cupang bang, motivasi bang ya. Oke, siap.
Dipersilakan tempat dan waktunya Babang tuh ya. Oke buat teman-teman yang pada ngaku pemula, banggalah kalian bermula dari nol, karena semuanya teman-teman di sini pertama kali ketemu Mukni datang ke rumah ya kamu beli styrofoam datang ke King Costel, sekarang sudah duduk bareng sama King Costel. Ya pertama kali kalau kalian punya Blue Rim, gue belinya di mana Blue Rim? Gue pertama kali beli Blue Rim di Doi, dan waktu itu belum ada yang jualan Blue Rim, makanya waktu itu Blue Rim yang dikenal jadi ikan sultan itu ikan gua, dan gue beli di mana? Di Doi. Ya, dimulai dari nol. Jadi mudah-mudahan kalian semuanya bisa sukses bareng-bareng bersama sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, intinya jangan putus asa lah, semuanya pasti bermula dari nol kok. Banyak orang DM WA ke gua. Bang, 2 tahun lagi ikan cupang merosot apa mati apa gimana? Gue baru pemula pemain ikan cupang, tapi gue takut nih, ya kan? Gini, jadi cerita gini, ya. Selagi masih ada konten, ya. Selagi masih ada konten kreator, ya. Insya Allah nggak bakal bangkrut. Ya. Amin Ya. ya Allah. Jadi tetap semangat aja. Jadi tetap semangat di ikan cupang ya, karena gue pribadi akan mau melet dulu biar seneng ikan cupang. Cara gimana gue bikin ikan cupang di kontes apa di konten kreator, ikan cupang yang paling bagus biar lo naksir lagi walaupun udah jenuh gitu ya. Seperti itu, semangat ya, semangat. Siap. Ayo kamu nih. Karena gue khusus Galaxy Koi Multicolor, jadi buat kalian yang nanya karena permintaan untuk Galaxy misalnya harganya kedepannya kayak gimana, kalau untuk Galaxy untuk kalian yang jadi seller, harga Galaxy sampai ke depan pun akan terus stabil, bahkan akan meningkat dengan kualitas yang kalian punya. Jadi jangan takut untuk main Galaxy, karena harga pun akan terus meningkat. Untuk Galaxy nggak pernah turun ya, dari 2015 sampai sekarang gue main Galaxy harga nggak pernah turun. Yang turun itu kalau misalnya kalian pusing ngejualnya, tapi sekarang udah ada live Instagram, bisa ke Babeh Dewa, bisa ke Amirza. Jadi buat kalian nggak pusing lagi untuk ngejual ikan, bisa let's collab barang beliau-beliau, termasuk gua sendiri. Jadi nggak usah pusing, terus ningkat kualitasnya. Insya Allah harga juga akan tinggi untuk di Galaxy, karena gua khusus Galaxy, jadi nggak akan turun harga dengan kualitas yang kalian punya. Sekian, terima kasih ya. Oke, terima kasih buat Mister kami ya, Babang Mirza King Rostel. Terima kasih banget sudah menyempatkan waktunya ya kan untuk datang ke sini ya. Buat Babe Dewa Gembel juga terima kasih banyak. Babang Mukni juga terima kasih ya. Jadi motivasi dari Mister kita tadi tuh ya. Nah, pokoknya luar biasa deh pokoknya ya. Oke, buat babang-babang ganteng yang sudah hadir di sini, bahkan ya ada yang udah milih-milih ya, bolehlah bungkus-bungkus. Oke, kita tutup acaranya ya. Kita sudah sampai di sini. Ayo monggo yang mau milih-milih ikan boleh. Oke, kita tutup acaranya. Oke, kita mulai tutup acaranya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, bravo percupangan Indonesia. Pokoknya semangat terus ya, jangan kendor. Semangat terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.